Oke, baik. Ini di halaman pertama ya, di jam pushnya. Jadi kita harus mengisi kode ini ya. Terus di mana sih dapat kode ini? Ya tentunya kakak-kakak atau adik-adik itu sudah mendaftarkan gininya kegiatan ini di kegiatan Jota Joti ya. Jadi terus bagaimana cara biar dapat ini? Jadi yang sudah mendaftar dengan pasukan kelompok ya, bukan individu ya, kelompok akan mendapat kode ID seperti ini. Nah, terus pengisiannya tuh yang pertama adalah tree, habis itu India, habis itu Delta 00 Mike. Nah, itu adalah kode dari punya saya ya, GID punya saya ya. Jadi buat kakak-kakak atau teman-teman yang mengikuti kegiatan ini pasti sudah tahu dong bagaimana cara dapatnya. Oke, kita lanjut di video selanjutnya. Oke, baik. Ini di halaman pertama ya, di jam pushnya. Jadi kita harus mengisi kode ini ya. Terus di mana sih dapat kode ini? Ya tentunya kakak-kakak atau adik-adik itu sudah mendaftarkan gininya kegiatan ini di kegiatan Jota Joti ya. Jadi terus bagaimana cara biar dapat ini? Jadi yang sudah mendaftar dengan pasukan kelompok ya, bukan individu ya, kelompok akan mendapat kode ID seperti ini. Nah, terus pengisiannya tuh yang pertama adalah tree, habis itu India, habis itu Delta 00 Mike. Nah, itu adalah kode dari punya saya ya, GID punya saya ya. Jadi buat kakak-kakak atau teman-teman yang mengikuti kegiatan ini pasti sudah tahu dong bagaimana cara dapatnya. Oke, kita lanjut di video selanjutnya. Ya, kita sudah kembali ke halaman kedua, yaitu Campus 2020 Region Codes. Oke, jadi apa sih ini? Jadi ini adalah tempat kita untuk mencatat di mana kita berdiskusi dengan siapa gitu, kakak-kakak sekalian. Jadi kode di depan ini sudah menentukan. Nah, kita dari negara mana? Contoh seperti ini kakak-kakak. Kita berdiskusi kan akhirnya kita chatting nih, di ini karena di kegiatan Joti kakak-kakak. Nah kita chatting, nah saya bertemu dengan teman dan akhirnya teman yang saya ajak chatting itu memberikan GID mereka. Jadi terus kita catat kak, jadi karena dia itu depannya 3, jadi kita catatnya di sini kak ya, tuh adik-adik sekalian ya. Jadi itu adalah 3 ya, Bravo Delta 4 Delta Charlie. Nah seperti itu kak. Jadi menurut di mana angkanya tersebut ya. Toh kalau ini 1 November Golf 7 1 Delta. Nah begitu juga seterusnya. Jadi menurut dari negaranya kakak. Jadi seperti itu. Silakan dicatat sampai penuh. Dengan kegiatan selama 3 hari itu kita bisa berdiskusi dengan siapa aja. Tentunya pasti sangat banyak kakak ya, karena kegiatan ini kan kegiatannya dunia. Jadi keaktifan kita lah yang dilihat di sini ya. Jadi kita lanjut di video selanjutnya. Oke, sekarang kita sudah ada di lembar ketiga, yaitu Campus 2020 Country Codes. Jadi ada seperti ini kakak-kakak dan adik-adik sekalian. Jadi apa sih yang harus dicatat di sini? Oke, yang harus dicatat adalah berdasarkan ini kak, dari sesuai dengan country code-nya ya. Jadi di GID kita yang dikeluarkan oleh pramuka dunia itu kan mereka yang menentukan, kita mendaftar dan mereka yang menentukan kak. Nah, jadi contohnya kak ya. Jadi yang dicatat di sini ya, yang dicatat di sini adalah dari lawan bicara kita. Jadi kita berbicara dengan siapa, jadi dapat GID-nya. Jadi kita memenuhi kotak-kotak ini kak. Jadi kita pakai contoh, ini contoh kak ya. Jadi saya masukin saya ngomong misalnya ini sama orang. Nah itu saya minta dan dapat GID-nya mereka. Jadi yang saya masukkan di sini adalah nih. Oke, kelihatan nggak? Kelihatan ya. 3 India
Delta 00 Mike. Nah, seperti itu. Nah, jadi ini yang dicatat di sini, semua yang dicatat di sini ini adalah semuanya dari lawan bicara kita. Oke, seperti itu Kak. Contohnya yang lain lagi, misalnya ini. Oke, 3 Bravo Delta 4 Theta Charlie. Oke, ya seperti itu Kak. Jadi country code-nya tuh yang ini nih Kak, country code-nya Kak. Ini nih country code-nya. Oke. ID ini berarti dari Indonesia. BD ini mungkin dari Bangladesh. Mungkin seperti itu Kak ya. Saya kurang begitu tahu dari gini negaranya. Tapi ini yang terpenting itu Kak. Jadi 2 digit ini ya. Digit kedua ini mana sih? Oke, ini digit yang kedua ini yang namanya ID. Jadi sebenarnya kita kalau kakak cermatin dari awal, ini Kak, ini kan yang awal nih, ini udah ada penjelasannya Kak. Nah, ini country code udah ada, ini dari Wozem dari mana. Nah ini ada bingo nomornya, ini ada suffixnya. Jadi seperti itu kakak. Jadi diingatkan sekali lagi untuk pengisian ini kakak semuanya. Nah di digit yang kedua ini ini kan ada BD, ini BD bener, ini ada ID, ini ID. Seperti itu kakak. Kita next ke video selanjutnya. Oke kakak, kita lanjut. Oke, di lembar keempat kita bertemu dengan bingo card 1 dan di lembar kelima adalah bingo card 2. Jadi apa sih perbedaannya? Sebenarnya mereka ini adalah sama sih kak. Jadi yang kedua ini adalah lanjutan yang pertama. Oke, terus apa sih yang perlu dicatat di sini? Nah, yang perlu dicatat di sini adalah ketika kita berjoti dan kita bertukar GID dengan teman-teman seluruh pramuka dunia. Yang kita lihat ini di gininya kak, di nomornya ini ya, itu kan di GID itu ada namanya bingo nomor gitu kak ya. Nah jadi kita catat di sana. Jadi yang dimaksudin di sini contoh nih kak ya, ini saya berdiskusi dengan temen gitu, terus temennya tuh ngasih GID di 71, misalnya itu 71 tuh jatuhnya di mana? 71. Nah 71 di sini. Terus dia tuh apa sih depannya? 71 kelihatan Kak? Kelihatan ya. Itu adalah 1, dia pakai 1, habis itu dia pakai November, habis itu dia pakai Golf, habis itu dia pakai 7, habis itu dia pakai 1, habis itu dia pakai Delta. Nah, jadi ini Kak. Nah, ini urutan keempat dan kelima ya, sesuai dengan abjad urutannya ini. Jadi kita tidak pedulikan ini Kak, yang ini nih kita tidak usah dipedulikan dulu, dan ini tidak usah. Jadi yang kita masukkan di sini adalah digitnya ke ini. Nah, digit ini. Jadi nanti kakak atau adik-adik sekalian yang mendapatkan GID dari temannya, yang dicatat di sini ini digit keempat dan digit kelima ya, digit dan keempat dan kelima, begitu juga di sini. Jadi nanti sudah ditentukan nomornya. Nah jadi seperti itu. Oke, udah paham kan? Ingat ya, yang dicatat di sini adalah dari lawan bicaranya. Oke, kita lanjut ke video selanjutnya. Oke, kita balik ke lembaran ke-6. Jadi di sini jam push ya, suffix code. Nah, jadi apa sih itu? Baik kakak, dilihat dari sini. Terus apa yang harus diisi di sini? Ya, tentunya yang diisi di sini adalah dari lawan kita chat. Jadi nanti kita tukaran GID ya, GID dari lawan kita chat yang kita cantumkan di sini ya. Ingat sekali lagi, dari lawan kita chat, bukan GID kita sendiri. Oke, karena ini contoh kak ya, ini contoh saya chat dengan orang gitu, dan akhirnya saya dikasih sebuah GID seperti ini. Oke, nah di sini kan sudah ada kak, suffixnya kan di make ya, di make. Jadi kita harus lihat di sini. Jadi kita catat GID dari lawan bicara kita, yaitu 3 India Delta
00 Mike. Nah, yang ini yang kita fokuskan Kak, yang paling akhir ya. Ini yang paling akhir yang kita fokuskan. Begitu juga dengan yang lainnya. Jadi tergantung di posisi terakhir ini. Jadi posisi terakhir ini nanti yang akan dicatat di sini ya. Jadi sesuaikan dengan yang sudah tertera. Itu gampang kan Kak? Oke, kita lanjut di video kita selanjutnya. Oke, kita sudah berada di lembar ke-7, yaitu adalah lembar terakhir dari Jampusnya. Oke, dari sini ada word search. Oke, dari kegiatan ini, inilah kegiatan game terakhir nih Kakak. Terus dari sini kan ada tulisannya ini together for Jota Joti. Nah, jadi permainannya itu seperti apa sih? Oke, jadi permainan itu adalah permainan nyusun kata-kata. Jadi terus gimana kita dapat kata? Nah, terus kata yang kita dapat tuh dari sini kakak-kakak, kita balik di sini. Nah, dari GID. Jadi sebelumnya kakak-kakak kan sudah mengumpulkan banyak tuh kata-kata, banyak mengumpulkan GID dari lawan chatnya. Nah, dari sana sudah terkumpul semua selama 3 hari, tentunya sudah banyak dong GID dari kakak-kakak dapetin. Nah, jadi GID itu nanti disusun. Nah, yang kita masukkan di sini kata yang mana? Nah, dari sini kata yang mana atau huruf yang mana gitu ya. Sorry ya. Huruf yang mana kita masukin? Nah, huruf yang kita masukin di sini Kak, di suffixnya. Berarti kan ada di make. Nah, jadi dari sini kira-kira ada nggak M? Kalau nggak ada, ya udah nggak usah gitu loh. Kalau nggak ada di situ berarti nggak usah, berarti belum masuk di kategori. Jadi tentunya kakak-kakak tetap berkomunikasi dengan teman-teman. Jadi contoh nih kakak ya, saya masukkan seperti di sini Kak, di sini oke. Dari Indo Delta 00 Hercules, misal seperti itu. Nah, seperti itu Kak. Nah, ini di kata yang terakhir, di huruf yang terakhir ini Kak. Nah, ini huruf yang terakhir ini dimasukin. Nah, begitu juga untuk semuanya sampai bawah nih. Jadi huruf yang terakhir ini yang dicantumkan. Terus kalau saya punya double dari penerimaan itu bagaimana? Masukin salah satu aja Kak. Yang penting game ini dianggap finish atau selesai ketika kakak sudah menyusun kata-kata together for Jota Joti ya, tapi menggunakan GID seperti ini. Jadi ketika kakak-kakak sudah menyusunnya dengan seperti ini, berarti game yang dilakukan selama 3 hari itu akhirnya finish dan kakak menyelesaikan misi. Seperti itu kakak. Bagian kegiatan Jota Jotinya ya. Ini sih lebih fokus ke Joti ya. Gimana kegiatan Jotinya seru kan? Pastinya seru banget lah. Jadi buat kakak-kakak dan adik-adik sekalian, mudah-mudahan dengan penjelasannya dari kakak ini adalah kebayang untuk kegiatan Jota Joti itu seperti apa ya. Oke, selamat berkegiatan.